Oke, annyeonghaseyo Robun, balik lagi di Kuliah Mandiri. Hari ini di pertemuan kedua kita akan melanjutkan ya pembahasan di materi kelas dasar, yakni tentang bab 1 yaitu hangul. Dan kemarin kan sudah kita bahas tentang vokal tunggal dan vokal rangkap. Malam hari ini, malam kedua kita akan melanjutkan yakni pembahasan tentang yang namanya adalah konsonan. Oke, jadi kan huruf hangul tuh ada dua tuh, ada vokal dan konsonan. Ya, untuk vokal dibagi dua, vokal tunggal, vokal rangkap. Kemarin sudah hafalan, ya, sudah dijelasin juga. Untuk sekarang masuk ke yang namanya konsonan. Konsonan juga ada dua, Yorobun. Konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Untuk malam hari ini, ya kita akan selesaikan konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Kita akan bahas, Yorobun. Oke? Kita langsung saja ya. Untuk poin 1 di sini ada yang namanya adalah konsonan tunggal. Ya, untuk konsonan tunggal ada lumayan banyak, sekitar 14 atau 15 huruf itu teman-teman ya. Nanti Anda boleh lihat ke bawah ya. Nah, di sini teman-teman wajib hafalin namanya. Ya, jadi setiap huruf konsonan ini ada namanya. Untuk memudahkan Anda dalam menghafal, ya, ini kan ada aturannya, teman-teman. Aturan itu dalam arti gini, maksudnya hurufnya itu akan berubah bunyi sesuai dengan posisinya. Ya, jadi huruf konsonan ini dia bunyinya akan berubah-ubah menyesuaikan daripada posisinya dia ada di mana, seperti itu. Makanya di sini kita minta teman-teman untuk menghafalkan namanya. Ya, huruf yang pertama bentuknya seperti siku kayak gini ya. Ini namanya adalah giok, ya Robun. Seperti ini. Oke, sorry. Saya ubah ke Indonesia dulu. Namanya adalah giok. Nah, ini kan namanya giok ya. Kalau namanya giok, saya singkat di sini kan namanya jadi GK, ya Robun. Oke, jadi GK itu singkatan dari giok. Ya, nanti yang teman-teman hafalin adalah namanya. Oh, ini giok Sam, seperti itu ya. Giok di sini, saya kan tadi udah menyampaikan di awal bahwasanya huruf konsonan, dia bunyinya akan berubah mengikuti daripada posisinya. Maksudnya gimana Sam? Maksudnya gini. Ini kan huruf giok ya. Huruf giok apabila posisinya dia di awal kata, awal suku kata, ya Robun. Ya, suku kata tuh ejaan. Misalkan na, ma, sa, ya, baru. Ya, jadi kan persuku kata itu kan ya kayak gitu. Jadi perejaan. Nama saya itu kan persuku kata ya, Robun. Nama saya kan kalau dibacanya cepet. Tapi kalau persuku kata, pengucapan jadi nama saya. Nah, ini juga sama. Ini kalimatnya kalau kita baca ya, ini kan ada giok ya. Dua huruf ini kita baca dulu. Dari kiri ini kan huruf giok. Giok posisinya di awal suku kata. Oke, kalau di awal berarti dia berbunyi huruf apa? Huruf G, teman-teman. Ya, sesuai dengan nama posisinya di awal, maka dia akan berbunyi huruf G. Ya, kalau kita eja berarti gimana? Berarti yang dua huruf itu di awal berbunyi G ya. Oke, sebentar. Ini biar teman-teman ini ya. Yang apa? Yang nama hurufnya Anda silakan isi ya di bawahnya. Seperti ini, giok seperti itu ya. Nah, di sini kan ada dua huruf ya. Berarti dua huruf ini kita baca huruf awal itu berbunyi G. Kemudian ditambah setelah G sampingnya apa ini? Adalah vokal A. A. Jadi dua huruf ini, suku kata pertama yang ada dua huruf ini kita bacanya adalah ga. Kemudian setelah ga ya, kita di sini kasih spasi ya supaya teman-teman nanti bisa memudahkan untuk mengejanya. Nah, di sini ada lagi nih. Ini ada yang pertama namanya diget. Mana hurufnya Sam? Hurufnya ini. Nah, hurufnya ini ya. Ini namanya nanti diget. Ya, kan namanya DT nih. DT itu dari kata diget. Ya, diget berarti kalau di awal bunyinya adalah D. Oke. Di awal bunyinya D, kemudian belakangnya ini kan pasangannya ada vokal A. Berarti kita bacanya adalah seperti ini. Kalau dibaca gimana? Menjadi Kada. kada. Betul ya? Seperti itu. Jadi dibacanya kada. Artinya apa? Artinya pergi. Nanti kita bahas mengenai arti lebih lanjutnya. Sementara fokus teman-teman bisa ngeja dulu. Ya. Kemudian kan sebelumnya kan pernah nanya nih, ada yang nanya, Sam itu kan untuk vokal ada pasangannya. Kenapa di sini kok tidak ada pasangannya? Bener nggak? Ini kan ada vokal A nih. Vokal A di atas itu kan ada iyengnya ya, Robun. Nah, ini kan ada iyengnya ya, ada lingkarannya ya. Kenapa kok di bawah itu tidak ada lingkarannya? Yang ini. Ini kenapa kok tidak ada lingkarannya? Kenapa kok penulisannya tidak menjadi seperti ini? Misalkan giok, kemudian kemudian vokal A, kemudian gimana sih ini? Nah, kayak gini.
Kenapa kok nggak seperti ini? Kemudian diget, kemudian vokal A seperti ini. Kenapa kok nggak gini Sam penulisannya? Ya, nggak bisa teman-teman ya. Tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan huruf vokal posisinya di huruf kedua, ya di suku kata ini, huruf vokal itu ada posisinya kedua atau ketiga, biasanya kedua teman-teman. Ya, kedua itu maka dia untuk iangnya itu tidak perlu dituliskan karena sudah diganti dengan yang konsonan. Ya, jadi huruf vokal itu wajib ditulis iang apabila posisinya di awal suku kata. Contoh, misalkan namanya itu misalkan Adit ya. Kayak saya tuh namanya Adit. Kalau namanya Adit, otomatis kan teman-teman nanti penulisannya adalah A dulu baru nanti akhirnya dit seperti itu ya. Jadi A dulu dit seperti ini. Kan ejanya adalah A kemudian dit baru. Nah, ininya 3 huruf seperti itu. Jadi nanti penulisannya yang A itu ya berarti kita pakai vokal A. Kayak gini ya. Vokal A, kemudian nanti akhirannya dit. Ditnya itu bisa pakai diget, kemudian vokal I, kemudian pakai boleh pakai siat atau samsiat juga boleh ya, seperti ini. Nah, nanti penulisannya seperti ini ya, Rob. Kalau ini kan huruf pertamanya kan A, jadi dia tetap diberikan yang namanya pasangan karena memang suku kata pertamanya adalah vokal A. Otomatis kalau vokalnya itu berada di suku kata pertama, teman-teman wajib diberikan pasangan. Kayak gini ya, ini kan ada A-nya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi untuk konsonan giok ini, bahwasanya dia menyesuaikan daripada posisinya. Kalau posisinya dia di awal suku kata seperti ini, ya, maka dia akan dibacanya adalah bunyi awal atau bunyi G tadi. Namanya kan giok ya. Berarti bunyinya menjadi G. Oke. Kemudian kalau posisinya di tengah, misalkan seperti ini. Ya, ini kan di tengah nih. Ini ada aturan baca. Kalau di tengah ini, di tengah tuh yang ini ya teman-teman. Yang ini nih, yang sebelah sini nih. Ya, ini nanti secara tulisan, ini mungkin Anda akan membacanya adalah hiyat. Ya, hiyat kan dibaca H teman-teman. Nah, ini kan huruf suku kata pertama ini, yang 3 huruf ini, hiyat dibaca H. Kemudian tambah dengan vokal A. Ya, vokal A, H. Kemudian giok di akhir kan bunyinya H. Kemudian setelah hak, nah ini kalau di tengah harusnya bunyinya tetap G. Nah, jadi kalau di tengah itu bunyinya tetap G, cuma nanti ada di aturan baca di bacim. Kalau ada konsonan ini ketemu dengan salah satunya, maka keduanya dibaca rangkap. Nah, ini harusnya secara tulisan, kita secara tulisan dulu ya, harusnya Anda membacanya hak, kemudian gyo. Seperti ini. Ya, hak gyo. Jadi yang ini tetap dibaca G, teman-teman. Kayak gitu ya. Kalau di tengah tetap dibaca G, kalau di awal dibaca G. Nah, kemudian kalau di akhir itu yang mana? Di akhir itu di bawah. Jadi konsonannya itu posisinya di bawah ya, Robun. Itu namanya di akhir. Contohnya ini. Ini kan gioknya ada di akhir ya. Di bawah ini, teman-teman. Nah, kalau di akhir itu dia bunyinya adalah K. Seperti itu ya. Jadi kalau di awal dan di tengah, pokoknya kalau di awal lah, di awal bunyinya G. Kalau di akhir atau di bawah tadi, seperti ini, itu bunyinya adalah K. Ya, berarti kalau yang ini kita bacanya gimana? Menjadi H A N kemudian giek vokal U dan K. Giek di G, ya, giek di awal kan bunyinya G ya. Vokal U, kemudian giek di akhir berbunyi K. Mana U-nya? Kemudian seperti ini. Nah, ini nanti kita bacanya menjadi bukan hangguk tapi hangguk. Ya, nanti ada di aturan baca mengenai cara membaca yang benar sesuai dengan aturannya seperti itu. Sementara untuk mengeja seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kalau posisinya di awal berbunyi G, kemudian kalau di tengah itu bunyinya tetap G, kalau di akhir, jadi yang beda itu di awal dan di akhir aja. Jadi posisi si konsonan gioknya ini dia di awal suku kata dan di akhir. Di akhir tuh yang mana, Sam? Di akhir yang ini. Ingat-ingat ya. Di akhir tuh di bawah ini. Suku kata ketiga biasanya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Atau ada yang mau bertanya, boleh? Silakan. Boleh disampaikan, silakan. Yang merasa kurang jelas nanti kita jelasin lagi. Mas Irfan gimana? Mas Masih mencakupi Mas Adi. Oke, Mas Ahyar, Kak Ana, Kak Damaira. Lanjut Sam, lanjut. Lanjut ya. Ada yang angkat tangan? Siapa ini? Kak Fitria, gimana Kak Fitria? Sam itu ini sementara masih apa?
secara tulisan aja ya, kayak yang Iya, betul. Hagio. Sementara masih Oh, tulisan aja ya, karena ya. nanti di bawah itu ada aturan bacanya khusus. Iya, Sementara kan nanti biar kalau paham dulu ya, nanti ya. kalau G di awal bunyinya gimana, G di akhir bunyinya gimana. Nanti kan ada Oh, aturan baca lagi. oke, Oke? oke. Oke, Oke, makasih, Sam. oke, oke, oke. Ada lagi ya, Robun? Mas Tafrikan, Mas Triadi, Karya, Mas Ayub, Mas Rashid, cukup jelas untuk Giok? Cukup jelas ya? Teman-teman nanti cukup inget-inget aja namanya, oh ini giok. Giok itu gimana penjelasannya? Berarti di awal G, di akhir berbunyi K. Kayak gitu ya. Jadi giok itu kalau posisinya di awal suku kata berbunyi G. Kalau dia di akhir atau di bawah tadi, di akhir itu di bawah ya, maka dia berbunyi K. Nanti teman-teman kayak gitu jelasinnya ya. Kalau misalnya saya tanya, ini huruf apa? Oh ini giok, berarti di awal G, di akhir K. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa, Sam, Sam. Oke, Mas Afrikan silakan. mohon maaf, yang terakhir boleh nggak diulangin? Yang terakhir yang mana? Yang hangguk tuh. Oke, yang ini ya. Yang Oh, hangguk yang diulangi. Oke, kita coba ulangi, teman-teman. Untuk yang akhir ini, ya ini kan posisinya gioknya di akhir. Di akhir tuh di mana? Gioknya tuh ini. Gioknya kan ada di belakang ya, teman-teman. Paling bawah ini. Masih ingat ya? Entah itu dia di sini, entah itu dia di sini. Ya, kayak gini lah. Contohnya ini. Ini juga sama nih, dia di akhir gioknya. Bener nggak? Nah, pokoknya kalau ada posisi gioknya itu di akhir, di bawah itu, paling bawah, entah itu suku kata pertama atau suku kata kedua, dia berbunyinya adalah K, karena posisinya di bawah. Jadi kalau posisinya di bawah, maka bunyinya adalah K. Seperti itu. Kayak gitu ya, Mas Tafrikan? iya Sam. Oke. Mas Irfan, gimana Mas Irfan? Itu Mas Adit. Ini kan kayaknya kan itu yang membedakan, cara bedanya gimana itu tengah sama akhirnya itu kan, itu kayaknya maksudnya kita itu kan giokanya kan di atas itu, kita tahu bahwa ini kosakata di tengah atau di akhir itu gimana itu Oke, caranya itu. jadi oke, saya paham, saya paham. Jadi gini, nanti di bawah itu ada yang namanya adalah suku kata ya, teman-teman. Mana nih? Nah, bagian sini kan ada bab 2 tentang suku kata ya. Suku kata itu gimana? Suku kata itu cara teman-teman mengeja. Ya, kalau dalam bahasa Hmm. Indonesia, contohnya nih, contoh kalimat ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengejanya itu dari kiri ke kanan, ya, jadi lurus ya, kiri ke kanan seperti itu. Kalau di sini, ya untuk bahasa Korea itu nanti ada macam-macam. Sementara kita akan ajarkan sekitar 4 ya, teman-teman. Jadi ada yang cara mengejanya itu contohnya 2 huruf ini. Ini kan dari kiri ke kanan, kayak gitu ya. Oke? Dari kiri ke kanan kayak gitu ya. Jadi per suku kata itu kita mengejanya dari kiri ke kanan. Detailnya di bawah nanti ada kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kalau yang 3 huruf seperti ini, cara mengejanya gimana? Kayak gitu kan pertanyaan dari Mas Irfan. Cara mengejanya adalah sama. Dari kiri ya, untuk bisa kita tahu gioknya itu ngikutnya kemana. Jadi per suku kata yang pertama ini kita bacanya dari atas nih. Atas sebelah kiri yang hiet, oke, yang H, tambah dengan vokal A, kemudian diakhiri ke bawah. Jadi kiri kanan ke bawah. Ini untuk menentukan suku kata pertama. Ya, untuk ejaan pertama tuh dari kiri ke kanan ke bawah. Ini kalau 3 huruf. Ya, kalau 4 huruf gimana? Nanti ada lagi di bawah. Jelasnya nanti di bawah ada ya, teman-teman. Yang ini kan cuma 2 huruf ke bawah ya, teman-teman. Berarti gimana mengejanya? Ya berarti giok dulu. Nah, gioknya kan berarti di awal dong. Ya kan? Atau di tengah tadi. Giok tambah dengan vokal yo. Makanya ini berbunyinya tetap G, kemudian yang ini yo. Kalau yang ini karena posisinya di akhir gioknya, maka dia bunyinya menjadi K. Seperti itu ya, Robun. Sampai sini bisa dipahami, Mas Irfan? Intinya yang paling bawah itu terakhir yang bisa tidak. Iya, betul. Ya, untuk mengejanya kan dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Seperti itu ya. Kalau 3 huruf. Kayak gini. Kalau misalnya ada 2 huruf, contohnya kayak gini, kan nyamping. Berarti dari kiri ke kanan mengejanya. Oke, kalau ada hurufnya mendatar, menurun seperti ini ke bawah, berarti kan dari atas ke bawah. Nah, itu kan. Nah, kalau yang ini kan ada 3 huruf nih. Giok, vokal U, kemudian tambah lagi giok. Berarti mengejanya gimana? Ya, berarti dari atas ke tengah ke bawah. Seperti itu kan? Nah, begitu ya untuk gambarannya, teman-teman. Saya rasa cukup jelas untuk yang giok. Oke, kemudian kita coba lanjutkan ya untuk yang huruf berikutnya. Ini bunyinya adalah kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, bunyinya adalah nien. Nah, gini ya.
Sampai sini saya coba minta tolong sama siapa nih? Kira sebentar ya. Saya coba black dulu nih. Oke, saya coba minta tolong sama Mas Ahyar. Mas Ahyar, halo. Halo, Sam. Yuk. Mas Ahyar, ini kan namanya Nian. Iya. Namanya Nian. Berarti penjelasannya gimana kalau Nian ini? Berarti Kalau Nian berarti kalau di awal N, di belakang juga N. oke, betul ya. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira Yorobun? Bisa. Bisa ya? Bisa, Sam. Oke, jadi kalau namanya Nian, berarti di awal maupun di akhir, dia bunyinya tetap N. Jadi dimanapun posisinya, dia akan berbunyi N. Contoh, saya beri contoh satu yang ini. Mas Ahyar, kayaknya tadi vokalnya udah hafal ya. Coba dibantu baca ini. Iya. Buku kata pertama dibaca. Nanun. Ya, Nanun. betul. Suku kata pertama, ini ada Nian, ditambah dengan vokal A. Jadi kita ejanya menjadi na. Seperti ini ya. Mana nih Niannya? Nah, kemudian setelah na, di sampingnya ini kan ada Nian, kemudian vokal E, kemudian ada lagi Nian. Karena Nian dimanapun posisinya itu berbunyi N, maka kita bacanya adalah gimana Mas Ahyar? Tetap N. Nanun. Nanun. Seperti ini. Jadi kita bacanya adalah nanen. Nah, nanen itu artinya saya, teman-teman. Jonen, nanen, seperti itu. Cega, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya saya. Sampai sini bisa dipahami untuk Nian. Yang ini kita kosongkan dulu ya. Nanti tugas Anda untuk mengisi, Rebun. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk Nian. Ada pertanyaan? Boleh disampaikan jika ada pertanyaan ya. Mantap Mas Atid. Mantap, oke. Mas Irfan udah mulai paham. Kemudian Mas Rosyid, gimana Mas Rosyid? Aman, Sam. Aman ya. Mas Rizky? Mas Rizky? Aman, oke. Yang cewek-cewek gimana? Kak Christine, kemudian Aman, Sam. aman ya. Aman, Oke lah aman. ya. Bisa dipahami ya untuk penjelasannya. Oke, teman-teman kita coba lanjutkan ya. Jika Anda sudah merasa cukup jelas, kita akan lanjutkan sampai ke bawahnya ya. Ini bentuknya seperti ini. Seperti kotak tapi hilang sebelah kanannya hilang ya. Jadi kayak huruf C tapi kaku. Ya, kalau huruf C kan luas, tengah lingkaran. Ini C-nya kaku ya, Bun. Ini namanya adalah sini kan singkatannya DT. DT itu berarti gimana? Namanya adalah diget ya. Seperti ini ya, Bun. Namanya diget. Diget berarti penjelasannya gimana? Saya minta tolong sama berarti ada Kak Ana ya. Halo Kak Ana. Halo Sam, Kak Ana silakan dibantu jelaskan namanya diget. Berarti penjelasannya gimana? di awal D yang di akhir T ya. Oke, betul ya. Kalau dia posisinya di awal berbunyi D, di awal tuh di mana Sam? Di awal tuh di mana Kak Ana? Berarti di huruf pertama suku kata ke-1 kayak gitu ya. Nih, ini kan suku kata huruf pertamanya adalah diget. Berarti bunyinya jadi D. Oke. Ya, Sam. Kemudian kalau dia posisinya di akhir berbunyi apa Kak Ana di akhir? Contohnya Di ya. akhir gitu T. Iya, betul. Gimana Di ya? akhir bunyinya adalah T. Contohnya ini ya. Diget. Nah, diget vokal E, kemudian ada lagi diget. Diget di awal yang paling atas ini, teman-teman. Ya, berarti dia bunyinya adalah gimana ini, Kak Ana? Yang atas dibaca D, Yang mana Sam? kemudian Bener. tambah dengan vokal Oh ya, enggak nyimak. vokal E, kemudian diget di akhir dibaca T. ya. Jadi dibacanya adalah det yang ini ya, Iya. suku kata pertama. Det. Iya. Kemudian nanti ditambah dengan ini terakhir dibaca Dita. ya. Sini Di- tulisannya itu detda ya. Tulisannya T. detda. Oke, tapi nanti di aturan baca disampaikan bahwasanya dibacanya itu bukan detda tapi deta. Kenapa jadi deta? Nanti yang ini ya adalah aturannya di bawah dijelaskan bahwasanya nanti yang huruf diget terakhir ini berubah jadi sang diget. Sang diget itu dibacanya T. Sementara teman-teman bacanya detda juga nggak apa-apa sih. Yang penting Anda paham peletakannya. Diget kalau di awal berbunyi D, kalau dia posisinya di akhir itu di mana? Di bawah ya, suku kata ketiga biasanya teman-teman. Maka dia akan berubah bunyi menjadi bunyi T seperti itu. Sesuai namanya ya. Jadi fokus Anda adalah hafalkan namanya. Ya, ada giok, nien, dan diget. Sampai sini untuk diget ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Cukup jelas ya, Robun?
Jelas, Sam. Jelas, Sam. Jelas, Sam. Baik, kalau jelas kita coba lanjutkan ya. Oke, ada lagi ini agak banyak ya teman-teman. Jadi Anda harus bisa untuk menghafalkan ya. Kemudian di sini ada lagi ya. Ini bentuknya seperti apa ini ya? Namanya adalah di situ tulisan singkatannya RL ya. Berarti RL itu adalah real. Ya, jadi namanya adalah real. Real itu penjelasannya gimana? Berarti saya minta tolong sama Kak Damaira. Kak Damaira, silakan dibantu jelaskan. Real ini penjelasannya gimana? Di awal dibaca R, di Oke. akhir dibaca L. Oke, betul ya. Kalau posisinya di awal, maka dia berbunyi R. Kalau posisinya di akhir, dia berbunyi L. Untuk real ini agak spesial ya. Misalkan nih, nama apa namanya? Nama teman-teman itu namanya Lisa. Ya, namanya kan Lisa. Kalau Lisa itu kan otomatis kita nggak punya huruf vokal maupun konsonan yang langsung L. Ya, misalkan Lisa Blackpink gitu. Ya nggak? Itu penulisannya gimana kalau namanya Lisa? Berarti di situ ada pengecualian ya bahasanya. Bahwasanya kalau misalkan namanya Lisa seperti ini, Lisa. Berarti penulisannya Anda boleh langsung pakai real. Jadi realnya di awal seperti ini. Kemudian tambah dengan vokal I. Kemudian untuk sa-nya berarti pakai siet tambah dengan vokal A seperti ini. Ya. Jadi ini tulisannya harusnya kan dibacanya Risa, bener nggak? Harusnya kan secara aturan baca di sini Risa seperti itu. Cuman karena memang namanya Lisa ya kita bacanya Lisa seperti itu dan penulisannya pun seperti ini. Ya. Artinya untuk real itu ada pengecualian kalau misalkan namanya itu diawali dengan huruf L ya berarti pakainya tetap real Yorobun seperti itu. Tapi di sini disampaikan bahwasanya real aturannya adalah kalau di awal berbunyi R, kalau di akhir berbunyi L. Ya. Contohnya ini tadi ya. Ini dibacanya saya tadi siapa? Kak Damai ya. Ini dibantu baca Kak Damai. Jadi Ramyeon. ya, suku kata pertama dibaca R dengan A, jadinya ra itu ya. Ra, kemudian setelah ra ada suku kata yang kedua gimana ini dibacanya? Miem, Myeon. miem, kemudian yo Myeon, tambah ya. dengan n, kayak gitu ya. Ya. Ramyeon seperti ini teman-teman ya untuk jawabannya. Ramyeon, artinya ramen ya. Ramyeon. Dibacanya ramyeon ya, bukan ramyeon kayak gitu, tapi ramyeon. Seperti itu. Bisa ya? Untuk yang real ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Silakan bisa Lanjut. disampaikan. Lanjut ya. Mas Irfan, cukup jelas? Mas Berarti Fatur, kalau rimbat ya Mas Adi. tulisannya pakai real tetap betul. Tapi nanti dibacanya tetap limbat. Karena kan itu istilah nama-nama asing ya, itu bukan dari Korea, teman-teman. Maksudnya bukan dari bahasa Korea, bukan dari kosakata bahasa Korea. Karena kan namanya asing. Ya kan, lebih ke barat-barat itulah ya. Limbat, Lisa, kemudian Liwin Mei gitu kan. Ini kan tetap harus pakai real karena nggak ada vokal maupun konsonan yang langsung L. Seperti itu. Oke? Sambil saya rasa cukup jelas ya untuk real. Jadi nanti fokusnya teman-teman bisa dihafalkan nama-namanya kayak gitu. Kemudian dilanjut ya. Selanjutnya bentuknya kotak seperti ini, ya kan? Di awal saya sudah sampaikan bahasa Korea itu huruf-hurufnya itu ya, huruf-hurufnya cenderung kaku. Jadi lebih ke nyiku nyudut seperti itu ya. Jadi berbeda dengan negara sebelah. Ya, jadi untuk yang kotak ini namanya MM, disingkat MM ya. Berarti nama panjangnya adalah Miem. Yang ini ya. Nama panjangnya adalah Miem. Miem penjelasannya seperti apa? Saya minta tolong sama Mas Fatur Rohman. Halo Mas Fatur. Halo Sam, Ya, Mas Fatur dibantu jelasin. Miem itu penjelasannya gimana? Berarti kalau di awal M, kalau di akhir M juga kayaknya sih. Berarti kesimpulannya adalah dimanapun posisinya, Miem berbunyi apa Mas Fatur? M. Ya, betul. Dimanapun posisinya, Miem itu berbunyi M. Ingat-ingat ya. M. Bentuknya kotak. Saya rasa mudah diingat ya, teman-teman. Ini bentuknya kotak doang nih, kayak gini. Oh, berarti yang kotak itu M, seperti itu. Oke? Saya rasa cukup jelas ya untuk yang Miem. Gampang banget buat diingat.
Kemudian selanjutnya ya, yang bawah, di bawahnya miem, itu ada seperti huruf A dalam bahasa Indonesia, tapi bentuk A-nya yang ini ya, yang kotak kayak gitu loh. Tapi terbalik. Ya, ini seperti huruf A tapi terbalik. Singkatannya itu BP. Ya, BP ini kepanjangannya apa, Sam? Kepanjangannya adalah BIEP. Seperti ini ya, BIEP. Silakan Anda sambil ditulis, teman-teman ya. Jangan hanya dilihat saja. Untuk nama-namanya sambil ditulis. BIEP ini penjelasannya seperti apa sih? Nah, saya minta tolong sama berarti Kak Fitria ya. Silakan Kak Fitria. Kalau di awal dibaca B, kalau di Oke. akhir dibaca P. Oke, betul ya. Jadi BIEP namanya kan BIEP, berarti di awal berbunyi B, kalau di akhir dia berbunyi P. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh ya, saya coba minta tolong Kak Fitria yang ini. Ini ada 3 huruf ya, Kak Fitria. Nah, huruf suku kata pertama di hurufnya itu apa? Adalah huruf dibacanya BIEP. ya, B ya, betul. Kemudian sampingnya ada vokal A. Vokal A. Kemudian di akhir ada BIEP lagi ya. Ya. Nah, berarti kalau di akhir bunyinya adalah P. bab. Ya, jadi kita bacanya adalah bab. 3 huruf ini ya, teman-teman. Bab itu artinya apa? Bab adalah Nasi. nasi, betul ya. Boktembab berarti nasi goreng ya. Babsot berarti apa? Magicom atau penanak nasi, seperti itu. Nanti teman-teman latihan untuk kosakata-kosakata seperti itu. Jadi tenang aja lah. Sementara kita ajarkan teman-teman untuk bisa membaca dulu. Ya, ini pun belum dengan diikuti aturan bacanya, hanya mengejak saja. Ya, kita coba lanjutkan ya. Sampai sini untuk BIEP ada yang mau ditanyakan ya, Robun? Boleh disampaikan kalau ada yang merasa kurang jelas. Tidak ada? Cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Baik, kalau jelas kita coba lanjutkan teman-teman ke bawah. Selanjutnya di bawah BIEP ini ada hurufnya itu seperti apa ini ya? Seperti huruf Y terbalik ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nama singkatannya ST berarti kepanjangannya adalah SIOT. Nah, ini ya, kepanjangannya adalah SIOT. SIOT itu penjelasannya seperti apa sih? Saya minta tolong Mas Irfan ya. Halo Mas Irfan, silakan coba dijelaskan. SIOT penjelasannya? Kalau awal berarti S, kalau akhir berarti T, Mas. Oke, betul ya. SIOT itu jika posisinya di awal atau di depan, huruf pertama di suku kata pertama dia berbunyi S. Tapi kalau posisinya dia di akhir, maka dia akan berbunyi T. Mas Irfan, ini ada 3 huruf ya sebelah sini. Saya minta tolong coba dibaca. Gimana ini ejanya? Huruf pertama kita baca apa itu yang kotak? Oh, yang kotak. Yang kotak itu M. M. Terus setelah M ditambah dengan sampingnya ya, M, A. Kemudian di bawah SIOT di akhir. Dibaca T. Yang bawahnya, iya betul. Bawahnya adalah SIOT, berarti dibacanya T. Berarti dibacanya gimana? Mat. Iya, dibacanya adalah mat. Artinya rasa ya, teman-teman. Seperti itu. Nanti untuk arti, teman-teman ada lagi ya sesinya khusus, jadi untuk hafalan tentang arti. Jadi kita bacanya adalah mat. Sampai sini bisa dipahami Mas Irfan dan teman-teman yang lain? Bisa ya? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas kita coba lanjutkan teman-teman untuk nama-namanya. Nah, ini yang agak berbeda yang iyeng. Lingkaran ini namanya adalah iyeng. Nah, iyeng ini penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah, kalau ini kita coba jelasin ya. Karena khawatirnya teman-teman belum paham. Oke, sebentar. Saya coba buat black dulu ininya. Nah, ini ya. Jadi yang saya warna merah itu hanya yang bagian eng-nya aja. Kenapa? Karena dia hanya dibaca eng. Ya, jadi gini penjelasannya untuk iyeng, apabila dia posisinya di awal ya, ataupun di tengah seperti ini, oke, dia tidak dibaca. Artinya apa? Artinya dia hanya sebagai pasangan. Pasangan daripada huruf vokal. Oke? Jadi, kalau dia posisinya di akhir itu di mana? Di bawah ya, Ruben. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan di akhir ya, di bawah ya. Ini kan ada vokal ya ditambah dengan iyeng di akhir. Nanti iyeng itu akan dibaca eng. Jadi kesimpulannya adalah iyeng dibaca eng apabila posisinya di akhir. Oke?
Saya ulangi ya teman-teman. Untuk iyeng, dia dibaca eng apabila posisinya di akhir. Kalau dia posisinya di awal, contoh ini kan di awal ya. Dia tidak dibaca atau diabaikan. Kenapa, Sam? Karena dia sebagai pasangan daripada huruf vokal. Oke. Kemudian yang ini juga sama. Yang posisinya di tengah nih. Ya, berarti dia juga sebagai pasangan. Pasangan apa? Pasangan huruf vokal U. Kalau yang ini kan beda ya, Rebun. Yang ini ada vokal ya. Oke, ditambah dengan iyeng di akhir. Maka berarti nanti iyengnya itu dibacanya eng. Karena iyengnya posisi di akhir atau di bawah. Seperti itu. Jadi iyeng itu bakalan dibaca eng jika posisinya di bawah atau di akhir. Kita bacanya gimana ini? Menjadi Latinnya adalah yang. Seperti itu ya. Ya. Kemudian ditambah dengan eng. Atau tambah dengan iyeng di akhir. Berarti dibacanya eng. Seperti ini. Yang. Ya. Yang gogi. Kalau iyeng itu artinya kambing. Kalau yang gogi berarti daging kambing. Gitu. Sampai sini bisa dipahami untuk yang iyeng? Bisa dipahami ya, Robun? Bisa, Sam. Bisa ya? Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau cukup jelas, kita coba. Mas Irfan gimana? Angkat tangan. Ada pertanyaan? Itu yang biep sama yang miem itu kan awalan di buku sama yang di sini beda loh tulisannya. Yang mana? Yang biep? Yang ma, yang awal itu, yang awal ma, yang miem kan ada awal, tengah, akhir. Ini kan bacaan yang ini kan ma. Di buku bentuknya kayak S, Mas Adi. Bukan kayak gitu, beda. Masa? Coba dicek teman-teman ya. Kalau misalkan berbeda, boleh disamakan dengan yang ini ya. Kalau misalkan berbeda. Maksudnya bedanya gimana, Mas Irfan? Beda tulisan ininya. Beda tulisan itu yang apa namanya? Nanti fotoin ke itu ya. Foto terus kirim ke grup ya. Oke. Oke, saya belum ngecek teman-teman. Kayak S kebalik gitu. Oke. Kayak S kebalik, berarti ini yang siot berarti ya. Ini bukan kayak siot, bukan kayak T, kayak siot itu tapi atasnya ada gitu loh, kanan ada. Oke. Nanti boleh difotoin ke grup ya untuk cross check ya. Kalau di buku kayak gini. Nanti kalau misalnya ada perbedaan di buku Anda, boleh disamakan dengan yang di layar ya, teman-teman. Ini masternya yang kemarin saya buat itu. Oke, kemudian kita coba lanjut dulu ya. Kita coba lanjutkan dulu. Selanjutnya ini ada konsonan tunggal, bunyinya singkatannya JT ya. JT itu berarti kepanjangannya adalah jiut. Seperti ini ya. Kok malah kehapus teman-teman? Sebentar, saya coba. Nah, ini ya. Jadi ini singkatannya JT berarti kepanjangannya jiut seperti ini ya. Jiut itu penjelasannya seperti apa? Saya coba minta tolong sama Kak Christine ya. Kak Christine? Ya, silakan penjelasannya gimana untuk jiut, Kak Christine? Kalau di depan suku kata J, kalau di akhir T. Betul. Jadi kalau di awal berbunyi J, kalau dia di akhir berbunyi T. Seperti itu ya. Kak Christine. Nah, ini ya. Iya. Ini kayaknya udah belum ya yang real ya? Yang real udah ya. Nah, Kak Christine, yang ini dibantu baca gimana? Suku kata pertama, berarti kita ejanya apa aja? Cuma Jiet, ditambah dengan A, O. A apa O? Oh, maaf. O, kemudian setelah O, di akhir ada yang lingkaran apa itu? Iyeng. Nah, jong, kayak gini ya. Jong. Setelah jong. Miem. Miem berarti dibaca M. Vokal. Setelah M, vokal. A. Iya, A. Sama L. Sorry. A. Sama dan L. diakhir dengan L. Betul. Jadi ya. Jadi kalau kita baca menjadi Jongmal. Betul. Seperti ini ya. Jadi bacaannya adalah Jongmal. Tulisannya kayak gini, Jeongmal, tapi dibacanya Jongmal. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau J di awal berbunyi J, di akhir berbunyi T. Contoh ini. Ini nanti bunyi adalah T akhirannya ya. Ini tugas Anda nanti untuk mengisi, teman-teman. Seperti itu ya. Silakan sambil diisi dulu untuk penjelasannya ya ini. Oke, terima kasih Kak Christine. Kemudian selanjutnya kita coba lanjutkan ke bawah ya.
Kalau tadi bentuknya seperti ini, bunyinya adalah jiet. Kalau atasnya ada ujungnya dikit nih. Anda perhatikan ya, ini ada ujungnya. Ya, ada ujungnya sedikit. Ujungnya ini bisa muncul ke sini atau bisa nanti garis ke sini, garis mendatar. Bisa juga ya. Jadi ada garisnya lagi atasnya seperti itu. Ini bunyinya adalah CH garis miring T. Berarti kepanjangannya apa? Namanya adalah ciet. Seperti ini. Ya, namanya apa? Namanya ciet. Kalau ada ujungnya seperti ini ya. Ini kan ada ujungnya ya, Robun. Dia agak beda dengan jiet ya. Sebenarnya mirip dengan jiet, cuman ada ujungnya sedikit. Penyebutannya adalah ciet. Penjelasannya gimana? Saya coba minta tolong sama Mas Rosyid. Halo Mas Rosyid. Halo Sam, Mas Rosyid, penjelasannya gimana untuk ciet berarti? kalau di awal itu C, kalau di akhir itu T. Oke, jadi kalau di awal itu bunyinya CH atau CH gitu ya. CH, CH. Kan beda tuh. C doang dengan CH kan beda. Jadi kayak ada penegasan itu. Jadi cada gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada H-nya. Oke, di awal CH, di akhir T. Di akhir T, betul. Oke, seperti itu ya. Kemudian Mas Rosyid yang ini. Ini ada 4 huruf ya. Ada 2 suku kata, teman-teman. Gimana berarti pengejaannya Mas Rosyid dibantu baca? Cada. Iya, betul. Suku kata pertama kan ada ciet ditambah dengan vokal A, berarti kita bacanya ca. Kemudian suku kata kedua diget di tengah, dibaca D, ditambah dengan vokal A, berarti da. Kita bacanya berarti adalah cada. Bukan cada tapi cada. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Paham Sam? Paham ya? Oke. Ini kalau di tengah tetap CH ya, Ruben. Kalau di akhir tadi bunyinya T ya, menyesuaikan dari namanya. Kemudian kita coba lanjut sampai sini, cukup jelas ya untuk yang ciet dan jiet tadi. Bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya? Lanjut Sam. Oke, baik. Kalau jelas, kita coba lanjutkan. Bentuknya seperti apa ini ya? Seperti huruf F tapi kebalik ya. Oke, sebentar ya Mas Irfan, kita coba masuk ke kiok. Oke, untuk yang bawah ini seperti huruf F, tapi dia menghadapnya ke sebalikannya. Namanya, kalau nama panjangnya adalah kiek, teman-teman. Nah, gini ya. Nama panjangnya adalah kiek. Berarti penjelasannya seperti apa sih kalau kiek itu? Saya minta tolong sama Mas Ayub. Halo Mas Ayub. Ya, Sam. Silakan dijelaskan. Berarti itu di awal dibaca KH, di akhir K. Iya, betul. Kemudian Mas Ayub, kalau yang ini dibantu baca. Berarti ini aja deh, yang gampang ya. Sebelah sini Mas Ayub. 2 huruf ini dibaca. Audionya dinyalakan Mas Ayub. Bentar saya nggak ngikutin dari awal. Oke. Kita coba bantu baca ya teman-teman. Ini ada yang contoh daripada kieknya itu posisi di akhir. Tadi ya sudah jelasin bahwasanya untuk kiek di awal berbunyi KH. Kalau dihapusnya di akhir maka bunyinya K ya Robun. Seperti itu. Oke, yang pertama untuk yang ini karena ada 2 huruf ya di suku kata pertama. Ini ada biep di awal, berarti berbunyi B. Bunyi B ditambah dengan vokal U, berarti kita bacanya bu. 2 huruf pertama itu kita dibaca bu. Kemudian ditambah dengan ada vokal O samping ya, berarti latihnya seperti ini. O, kemudian ada lagi kiek tapi di akhir, maka dia bunyinya adalah K. Berarti kalau kita baca gimana? Dibacanya menjadi buok. Ya, jadi bacanya langsung buok ya, Bun. Seperti. Jadi bukan bueok tapi buok seperti itu ya. Bacanya langsung buok. Tapi untuk penulisan latinnya ya seperti ini, karena kan O samping itu latinnya adalah eo. Tapi dibacanya tetap O. Ya, seperti itu. Kalau yang di awal berarti kan kalau di awal bunyinya KH. Ya, ada penegasan di situ untuk kiek kalau di awal bunyinya KH. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas teman-teman. Sini untuk ciet, kemudian kiek ya. Mirip-mirip ya. Jadi ada H-nya untuk yang awal itu. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah. Ini seperti huruf E dalam bahasa Indonesia, E besar ya. Dalam bahasa Indonesia yang abjad.
Ini namanya adalah TH atau T. Kalau dalam nama panjangnya adalah tiet. Seperti ini. Ya, saya singkat jadi TH atau T. Nah, kalau tiet ini penjelasannya seperti apa sih? Saya coba minta tolong sama Kak Ria berarti ya. Halo Kak Ria. Halo Sam. Ya, penjelasannya gimana Kak Ria? Kalau di awal dia dibacanya TH, untuk di akhir T. Oke, betul ya teman-teman, seperti itu. Kak Ria, ini ada 4 huruf. Silakan coba dibaca menjadi Tada. ya, betul ya. Kita bacanya adalah tada. Seperti itu. Tiet di awal dibaca TH, kemudian ditambah dengan vokal A sampingnya. Ini kan nyamping ya, dari kiri ke kanan, teman-teman. Dibaca ta suku kata pertama, kemudian belakangnya diget, di awal di tengah dibaca D, kemudian ditambah dengan vokal A, berarti da. Seperti jadi dibacanya adalah tada. Bukan tada tapi tada. Seperti itu. Jadi ada haknya. Bisa ya, teman-teman? Sampai sini bisa dipahami untuk tiap? Bisa Sam. Bisa ya. Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah ya. Di sini ada poin namanya adalah piep. Oke. Namanya apa? Namanya piep. Ya, kita coba tulis ya. Piep seperti ini. Oke. Piep ini penjelasannya gimana? Berarti kurang lebih sama ya, teman-teman, dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Sini berarti saya minta tolong sama Mas Rizky ya. Mas Rizky Awan, halo. Ya Sam. Ya, Mas Rizky, piep penjelasannya seperti apa? Kalau di awal dibaca PH, kalau di akhir dibaca P. Oke, betul ya. Posisinya jika piep itu ada di awal, dia akan dibaca PH. Tapi kalau di akhir, dia akan berbunyi P. Kayak gitu ya. Nah, contohnya ini. Ini ya, yang gampang nih. Mas Rizky, coba dibantu baca ini gimana? Suku kata pertama dibaca Podo. ya, PH tambah dengan vokal O bawah. Kemudian sampingnya ada diget ditambah dengan vokal O. Berarti dibaca adalah Podo. ya, podo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya Robun untuk cara membacanya? Podo. Bisa ya? Bakso Podomoro seperti itu kan sama tuh. Ya, seperti itu. Iya kan, podo kan? Podomoro kayak gitu. Kemudian untuk yang terakhir saya akan coba bahas ya karena ini agak beda. Oke, bahwasanya di sini untuk hiet ya namanya itu kan hak ya. Nah, ini harusnya HT ya, Rebun. Oke, ini tambahin ya di buku Anda silakan H atau T seperti ini. Ya. Bentuknya seperti itu ya. Jadi ada iyeng, kemudian ada vokal apa itu? Vokal O, ya, seperti vokal O, teman-teman. Namanya adalah hiet. Hiet seperti ini ya. Hiet ini gimana penjelasannya? Hiet ini penjelasannya adalah di awal dia akan berbunyi H, ya Rebun. Tapi kalau posisinya di akhir dia akan berbunyi T. Sebenarnya sama ya dengan yang atas yang sebelum-sebelumnya, tapi ada bedanya. Bedanya apa, Sam? Bedanya nanti di aturan baca, hiet ini bisa dibaca H atau bisa juga bahkan diabaikan. Contoh ya, hiet itu akan diabaikan apabila dia bertemu dengan vokal di sampingnya. Detailnya nanti ada di bawah di bagian aturan baca. Ya. Jadi nanti ada di aturan yang menyebutkan bahwasanya hiet ini tidak perlu dibaca jika dia ketemu dengan huruf vokal. Seperti itu ya. Jadi di sini disampaikan di awal dulu bahwasanya kalau misalkan hiet di sini ya kita setujui bahwasanya hiet di sini di awal berbunyi H, kalau di akhir berbunyi T. Contohnya ini. Ini kan tulisannya adalah han ya. Huruf pertama itu kan hiet, vokal A dan nien. Berarti dibacanya adalah hiet dibaca H, kemudian tambah dengan vokal A sampingnya diakhiri dengan nien. Berarti dibacanya adalah han. Oke. Kemudian sampingnya ini ada lagi nih, giek, vokal E, kemudian tambah dengan riel. Berarti pengejaannya adalah giek, vokal E, mana E, kemudian riel di akhir berarti dibaca L. Nah, berarti kita bacanya gimana? Yang ini adalah Hangul. Ya, tulisannya Hangul, tapi kita bacanya nanti Hangul. Kenapa kok jadi Hangul, Sam? Ya itu, dalam bahasa Indonesia aja kan N ketemu dengan G dibacanya eng. Bener nggak? Ini kalau kita gabung bacanya gimana? Baca kan Hangul, bener nggak ya Robun? Bener ya? Sampai sini bisa dipahami ya Robun?
untuk hiyat kalau di awal berbunyi H, kalau di akhir berbunyi T. Tapi nanti ada pengecualian ya, bahwasanya hiyat tidak dibaca kalau dia ketemu dengan huruf vokal. Sementara teman-teman nanti kalau diminta menjelaskan, oh ini hiyat. Hiyat berarti gimana? Di awal berbunyi H, kalau di akhir berbunyi T. Seperti itu. Jadi sama dengan yang lainnya. Seperti itu. Cuma nanti di aturan baca ada detailnya. Bahwasanya disebutkan di situ hiyat tidak perlu dibaca apabila bertemu dengan huruf vokal. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan boleh disampaikan bagi yang merasa belum paham ya. Sam, Ya, silahkan. Siapa ini? itu yang Mas Afrika. hiyat yang contoh yang terakhir Yang gimana mana? itu? Yang mana? Yang terakhir tuh. Yang terakhir mana? Hiyat. Yang hiyat tuh yang apa Oh, yang namanya? ini. Ah, Oh, ini berarti jiyet, vokal O ditambah dengan hiyat. Masih ingat gak vokal O bawah? oh iya. Kayak gitu ya. Ini tuh penulisannya. Ini kalau coba teman-teman bisa perhatikan ke sini. Saya coba ke bawah ya. Itu mulai dari dia jiyet dulu. Kemudian tambah dengan vokal O kayak gini. Kemudian nanti ditambah dengan hiyat. Nah, hiyatnya kan kayak gitu. Jadinya sama. Berarti God. Iya, jadinya kayak mirip-mirip gabung. Kayak nggak jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Itu awalnya seperti itu ya untuk penulisannya. God. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan kalau merasa yang belum jelas. Nanti jangan diem-diem aja ya. Diem-diem nanti diminta untuk membaca belum bisa. Silakan yang mau bertanya. Mas Rizky mau nanya, Mas Tafrikan mau nanya lagi. Ini apa namanya? Kalau masalah penempatannya mah udah agak jelas sih, cuman huruf-hurufnya aja yang agak kadang lupa tuh. Iya, emang betul. Ini soalnya ada kayak huruf Jepang juga ada kan, jadi kayak apa? Iya kan, yang kayak su kan Mas Afrikan, yang contoh soal. Iya benar Mas. Yang kayak su katakana. Bener kan? Makanya bingung kadang kan. Ada. Enggak, itu memang tadi itu Mas Afrikan. Tadi saya nanya sama Mas Adit, emang kayaknya ini salah print deh Mas Adit, bener. Salah print yang mana? Ntar saya itu videoin. Ya, ntar fotoin ya. Silakan di screenshot terus kirim ke fotoin aja lah, kirim ke grup coba Mas Irfan. Coba maksudnya yang salah tuh yang mana gitu loh. Mungkin maksud Mas Irfan majimak itu jiyetnya jadi beda font, tapi sebenarnya sama aja. Iya, fontnya itu ya bener. Beda font berarti bener. yang berubah itu kayaknya di sana di printernya deh. Kalau di sini enggak deh. Iya di printeran ini apa kayak berubah gitu Mas Adit. Kayak su katakana jadinya. Makanya bingung ini apa yang ngejalanin ya Allah. Oh, berubah. Dengan yang di monitor beda ya? Yang di monitor saya. Ya beda soalnya saya. Ya cuma beda font aja deh kayaknya. Tapi itu sama-sama J. Kadang kalau ditulis tangan itu ada yang nulis J kayak gitu loh. Iya. Tapi sama-sama J. Setahu aku ya. Kalau ditulis di komputer kayak yang kita lihat ini tuh emang kaku banget. Oh, I see. Berarti itu fontnya ini apa namanya? Fontnya Times New Roman itu. Ini fontnya jadi Times New Roman ya. Sebentar. Iya, Sam. Iya kan enggak kan Sam kalau di. Oke, saya ulangi ya. Jadi tugasnya adalah saya akan beri waktu Anda sekitar 10 menit. Kemudian nanti Anda wajib mengisi ini. Ini dibacanya seperti apa ya? Sesuai dengan ini ya nama-namanya. Kalau misalnya lupa Anda boleh lihat ke atas scroll untuk yang vokal tunggal dan vokal rangkap. Kemudian setelah nanti Anda isi, ini dibacanya seperti apa Latinnya, Anda wajib menghafalkan ini nama-namanya. Ya, ini huruf apa? Giok. Nah, giok tuh penjelasannya gimana? Di awal G, di akhir K. Hanya seperti itu. Anda hafalin namanya, kemudian berikut penjelasannya. Ini huruf apa? Real. Di awal R, di akhir L. Kayak gitu doang. Ya. Saya beri waktu Anda sekitar 10 menit mulai dari sekarang ya Robun. Silakan coba dihafalkan. Oke? Silakan ya Robun. Oke, karena beberapa masih ada yang belum selesai, ini buat PR ya, PR Anda. Silakan nanti Anda kerjakan, teman-teman, ini di ejanya seperti apa dalam Latinnya ya. Kemudian, karena ini untuk PR, saya tambahinnya gimana? Yang ini. Ya, ini Anda baca lah, ini di kolom yang arti, ya Anda coret aja artinya nih. Anda ganti, Anda isi sebagai artinya apa ya? Mengejanya, bukan arti ya, tapi untuk mengejanya. Sama ya, ini dibacanya seperti apa? Silakan nanti Anda isi di sini. Saya contohkan satu ya. Yang ini kan dari vokal rangkap E, ya enggak? E-nya gimana? Yang seperti ini. E kemudian ditambah dengan giok, dibaca G, kemudian tambah dengan vokal I, dibaca I.
Jadi kita bacanya egi seperti itu. Tulisannya aegi tapi dibacanya egi. Kayak gitu ya. Silakan nanti Anda isi ke bawah yang ini. Kemudian ini juga nih, ini sebagai PR Anda ya. Yang ini juga nih ya, sama ini tugas Anda. Silakan nanti diisi ini, kemudian yang ini, dan yang tadi yang konsonan seperti itu. Besok akan kita langsung bahas berikut dengan melanjutkan ke materi tentang aturan baca dan konsonan rangkap ya. Konsonan rangkap sedikit teman-teman, hanya ada 5 huruf jadi akan cepat. Nah, kemudian nanti masuk ke aturan baca seperti itu di hari Rabu ya. Oke, untuk sekarang saya akan masuk ke yang namanya adalah hafalan ya. Oke, silakan ditutup dulu untuk bukunya, tidak perlu dipikirkan untuk pekerjaan PR yang tadi ya. Anda mikirnya nanti setelah Meet selesai. Seperti biasa teman-teman, bagi Anda yang merasa sudah lancar ya, boleh angkat tangan kemudian nanti menyebutkan huruf ini dibacanya seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, untuk audionya silakan dimatikan dulu ya. Mas Irfan gimana? Mas Adit mau nanya. Ya. Kan R kan kalau di nama saya kan Irfan, itu R-nya itu di tengah apa Ya, di awal nanti itu? R-nya di tengah ditambah dengan vokal E. Irfan seperti itu penulisan. Oh, kayak yang kayak akhir gitu ya? Iya betul kayak gitu kan, karena realnya itu di akhir nanti jadinya L kayak gitu kan, nggak bisa kayak gitu ya. Ire, I vokal I, kemudian real vokal E ya, di bawahnya vokal E, kemudian baru tuh piep ya, pan ya gitu. Irfan ya gitu. Oke. Oke, Seperti itu ya. Oke, nanti silakan coba teman-teman yang merasa untuk konsonan tunggal ya. Konsonan tunggal tuh yang tadi yang nien, giat, real, miem sampai dengan hiat sudah hafal. Anda boleh angkat tangan, kemudian Anda akan melanjutkan hafalan di sini ya. Saya akan berikan ini huruf apa, kemudian nanti Anda langsung sedikit kok, sekitar mungkin 6 ya, 6 atau 8 huruf ya, pokoknya segituan lah, nggak banyak teman-teman ya. Silakan bisa angkat tangan bagi yang sudah siap. Oke, Kak Ria, kemudian Mas Rosid, terus ada lagi? Oke, silakan mulai dari Kak Ria dulu ya. Oke, Kak Ria sudah siap? Iya, halo Sam. Oke, Kak Ria dibantu ini ya, yang ini dulu nih, 3 huruf ini. Silakan sambil dengan penjelasannya. Yang mana Sam? Ini. Oh, belum muncul ya? Iya. Oke, sebentar. Oke, bentar Kak Ria. Oke, yang ini Kak Ria terlihat tidak? Terlihat ya? Oh, kelihatan Sam. Oke, silakan 3 huruf ini Anda baca, kemudian nanti Anda jelasin cara bacanya gimana yang ini. Silakan satu-satu. Yang itu hiat dibaca di awal TH, untuk di akhir T. Betul, yang ini. Yang itu ciat dibaca awal CH, di akhir T. Yang ini. Yang itu biap di awal BH, biap ya? Biap, berarti di awal B. Di awal B, di akhir P. Betul, yang ini. Arya. Yang itu diget untuk di awal D, di akhir T. Betul, yang ini. Itu real di awal R, di akhir L. Terus yang kotak? Itu miem di awal dan di akhir tetap M. Oke, betul. Karya, terima kasih ya. Dihafalin lagi ya, sama PR-nya dikerjakan. Silakan Karya, sudah lancar bisa meninggalkan Meet. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Terima kasih. Yuk, kemudian Mas Rosid. Mas Rosid sudah siap? Insya Allah, Sam. Oke, Mas Rosid dulu ya. Mas Rosid yang ini, dibantu baca 3 huruf ini. Silakan. Yang itu giok di awal G, di akhir K. Betul. Yang sampingnya itu yang di awal tidak dibaca atau pelengkap ya. Ya, sebagai pasangan ya. Kalau di akhir itu eng.
Betul. Terus sampingnya lagi? Kalau sampingnya itu tiet, di awal TH, di akhir T. Betul. Yang ini Mas Rosid. Itu nien, di awal N, di akhir N. Terus? Sampingnya itu siot, di awal S, di akhir T. Terus? Yang sampingnya lagi itu piep, di awal PH, di akhir P. Oke, Mas Rosid, terima kasih ya. Silakan nanti dihafalkan lagi di rumah, kemudian dikerjakan PR-nya ya. Silakan bisa meninggalkan meet. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau udah nanti di foto gitu atau Enggak, besok kita langsung bahas. Oh, dibahas saja. Ya, besok kita bahas aja. Kayak gitu ya. Terima kasih Mas Rosid. Silakan bisa meninggalkan meet. Siap.